Karena ya emang gimana-gimana kita harus always trying something new Iya, gitu benar. loh. Biar kita tuh juga kalau istilahnya pisau tuh diasah tuh Diasah. tajam gitu loh. Ada kan quotes-nya kalau if you want to go big, go alone. If you want to go far, go Yes. together gitu. Jadi kalau kamu mau istilahnya itu kalau kamu mau viral aja ya udah sendirian. Tapi sendirian. kalau kamu mau long career, nah Mm-mm. itu jalannya harus ya nggak bisa cepat tapi bareng-bareng. Bareng-bareng. Bahasanya dalam deep talk kayaknya. Jadinya rasanya Siang-siang ya. iya jadinya deep talk. Kantor, ada kantornya atau semua based online atau gimana? Ada kantornya di Malang juga, kebetulan di daerah Kedung Kandang. Di situ sih. Jadi kantor merangkap studio. Oke, jadi di situ tuh sebenarnya udah ada fasilitas ya? Ada fasilitas, jadi emang ada kayak apa podcast roomnya juga. Terus emang ada satu set kayak living room yang emang di set biasanya buat kayak ngobrol-ngobrol gitu buat. Dan itu boleh dipakai oleh talent. All talent. Oke, kapanpun, maksudnya Kapanpun, selama jadwalnya nggak bentrok sama talent yang lain ya. Iya, jadi sebenarnya kalau mau gabung sama Draw ini tinggal bawa diri aja deh, gitu ya. Diri dan kemampuan. Tapi kemampuan bisa dipelajari sambil jalan, gitu loh. Karena kan ada materi-materi juga kan dari Ajeng atau mungkin sharing dari talent yang lain. Gitu. Intinya sih jangan males ya untuk ke kantor untuk bikin konten. Itu sih problemnya yang dialami banyak mungkin konten kreator. Karena kan kadang kalau misalnya kita nggak konsisten juga gimana ya, engagement kan turun gitu. Mungkin kalau memang fokusnya jadi konten kreator itu as a main job, jadi itu harus konsisten. Tapi kalau emang kayak yaudah deh aku have fun aja jadi konten kreator, nggak yang harus jadi konten kreator, ya itu mungkin memang ya udah. Tapi kan kalau misalnya udah mau masuk agency kan harusnya udah jadi job kan gitu loh. Jadi mungkin ya udah sebenarnya sih nggak ada ruginya ya kalau memang misalnya kamu mau jadi full time, terus datang ke kantor terus bikin konten satu hari itu sebenarnya udah lumayan, iya. Maksudnya kita udah menyediakan fasilitas, gunakanlah dengan baik. Gitu. Betul, karena ya sekarang kalau kita tahu bahan-bahan untuk konten, peralatan untuk konten juga kalau di total nggak murah loh. Iya, nggak murah. Ya bisa murah, tapi balik lagi kamu mau ngejar kualitas yang mana, gitu loh. Kalau misalnya kualitasnya hanya untuk kualitas personal, ya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita mau bersinggungan sama brand atau misalnya kerja sama orang lain, ya kita kualitas harus the best kan. That's why kenapa kadang harus pakai kamera, terus audionya juga harus bagus gitu kan. Dan itu kalau kalian mungkin belum ada modal ke sana, mungkin bisa gabung dengan agensi dulu. Karena dengan agensi itu istilahnya gotong royong. Alatnya itu bagus tapi dipakai barengan. Bareng, iya. Tapi seneng ya Jen ya. Jadi kalau misalnya ini tuh kayak ayo saling bantuin nih apa gitu. Malah idenya harusnya lebih banyak loh. Iya, daripada kan mikir juga sendiri. Puyeng nih. Terus juga saling bantu-membantu kan dari sesama talent. Kayak misal mereka punya platformnya sendiri, terus habis itu bantuin aku dong konten di tempatku. Ntar barternya konten di tempatnya si talent B kayak gitu. Oke, karena ini ya, karena talent satu sama lainnya itu strong point-nya nggak sama. Iya. Yang satu pinter ngoceh, yang satu pinter foto, iya, gitu ya. Gitu. I see. Bunda ya kamu jangan. Bunda Korla. Bunda Korla. Habis show kemarin Bunda Korla. Ember pecah banget. Iya gitu ya. Ini intermezzo ya. Ini intermezzo ya. Jadi ya, tapi ya ini ya, memaintain manusia ya, personality itu emang udah gampang sih emang. Dari yang bersih bakso, makanan, benda mati, lu mau gue giniin, gituin, sekarang akhirnya maintain talent. Oh my god. Oke. Nah ini nih untuk Draw sendiri lingkupnya di mana? Di Malang aja atau seluruh Indonesia atau international gitu? Harapannya kayak gitu sih. Harapannya international. Always kita have to set the highest goal ya. Iya benar. Jadi untuk sekarang itu masih Malang sih. Walaupun background anak-anaknya nggak hanya di Malang ya. Maksudnya kayak domisilinya mereka tuh masih di Malang, cuma mungkin mereka ada yang dari NTT, ada dari Kediri, ada yang dari Madura, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi kalau
asal talentnya nggak dibatesin. Nggak dibatesin dari mana aja bisa. Jadi kamu dari kota manapun sebenarnya bisa. Ya, cuman memang untuk skop bisnisnya dulu itu masih lokasi bisnisnya masih di Malang. Sebenarnya ya kalau misal untuk membuka chance untuk orang di luar Malang tuh bisa. Cuma ya itu tadi karena kan kita kantornya ada di Malang nih. Jadi kita nggak bisa provide fasilitas itu gitu. Jadi mungkin bisanya ya cuma dari segi manajerialnya aja sih. I see. Tapi kemarin kita ada brand juga dari Surabaya, ya. Surabaya. Jakarta juga ada. Itu kan kalau brandnya ya, kalau talentnya sih. Jadi kalau dari segi kliennya sebenarnya nggak hanya di Malang aja. Oh, kalau klien nggak all round gitu. Tapi kalau misalnya yang fisiknya itu memang kantornya di Malang. Kira-kira nih kalau di Malang, ini aku mungkin pertanyaannya I don't know ya, maksudnya kamu alamin nggak? Kalau aku tuh alamin. Kalau misalnya di Malang nih suka duka menghadapi klien Malang. Karena kan kalau klien luar kan kita buy online aja, semua chat, nggak ketemu orangnya. Tapi yang lebih challenging kan kalau real kita ketemu kliennya gitu kan. Nah, kalau di Malang nih suka dukanya apa? Karena small town ya. Small town. Orang-orang yang di luar Malang kalau gue bilang Malang ini small town, mereka bilang enggak kok Malang gitu. Tapi menurut gue small town. Kalau dari standar kotanya masih small town sih. Menurut gue small dan menurut gue bisa bilang agak sedikit desa gitu. Tapi yang di luar Malang bilang enggak kok Malang maju. Iya maju, tapi menurut kita yang ada di Malang enggak semaju kota kalian. Gitu. Gimana? Ini sih kayak apa ya? Mungkin kan karena di sini tuh banyak pekerjaan yang kalau bahasa lainnya offline tuh, pekerjaan yang emang pakai seragam misalnya gitu ya kan, terlihat konvensional. Jadi yang kayak harus ada office hour, kayak bener formal job gitu kan. Jadi memandang pekerjaan di dunia entertain kayak misal influencer, model, selebgram misal kayak gitu, itu masih yang half side gitu loh. Jadi kayak misal nih karena berangkat dari hobi kan. Iya, mungkin ya. Terus kayak misal diundang di acara launching sebuah kafe misalnya. Mereka pasti maunya gratis, kan cuma datang doang makan. Kayak gitu kan udah dapat komplimen misalnya, dapat komplimen makan. Padahal kan mereka nih butuh dandan kan butuh duit. Terus habis itu exposure yang mereka berikan dari platform mereka itu kan ada nominalnya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sih yang masih belum ditangkap sama pembisnis yang ada di kota ini. Ya walaupun nggak semuanya, cuma kan masih pikirannya kayak misal trade endorsement ya. Wah kok mahal banget kan, padahal cuma endorse-nya cuma 1 menit udah dikasih produk lagi. Nah kita kan konten tuh mikir ya kan, mikir konten, mikir nanti konsepnya gimana, terus habis itu mikir ini nanti exposure-nya seperti apa yang harus diberikan ke si viewer dan juga pendengar kita kayak gitu-gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngomong exposure, kalau kita misalnya ini kita kasih fee nih ke influencer A nih misalnya gitu. Nah itu kan kita istilahnya beli exposure-nya dia. Itu kan kita nggak usah nge-reach satu-satu si followersnya influencer A gitu. Bayangin aja ribetnya kalau misalnya mereka mau nge-reachin satu-satu si followersnya gitu loh. Jadi itu kayak shortcut ya, sama kalau kita hire influencer untuk datang atau apapun lah itu, atau bikin konten atau apa, itu sebenarnya itu kita beli shortcutnya, kita beli fast tracknya lah ya. Betul, fast tracknya gitu. Jadi lebih kasih ke penjelasan ya. Strugglingnya lebih ke penjelasan ya. Dan ini sih mindset. Jadi mungkin ada banyak pembisnis yang mungkin berawal dari background yang konvensional, terus mereka menggeluti bisnis yang lagi trendy kayak misal bikin kafe atau launching kosmetik, kopi kayak gitu. Terus mereka tuh misal endorse gitu ya Kak, endorse. Terus mereka tuh mikirnya kayak kok kayak gini aja, misal ada menitannya kan, biasanya tuh ada tuh kalau berapa durasi, berapa durasi kayak gitu kan. Harusnya di pikiran mereka tuh kayak ya udah aku sekali bayar dapat, entah aku mau nanti bikinnya 3 jam atau apa, itu terserah aku gitu, terserah brandnya. Nggak bisa kayak gitu. I see. Sih. Karena sebenarnya kalau menurut kita tuh untuk ngisi 1 menit aja susah loh. Susah.
Karena kita mikirnya dalam 1 menit itu nggak boleh ada konten yang istilahnya, nggak boleh ada material konten yang lemah. Iya kan? Kalau kita misalnya bikin 3 jam nih, 3 jam terus kita edit jadinya cuma 50 detik. Iya, Nah, 50 detik itu karena itu hasil dari potongan klip selama 3 jam yang semuanya yang unggul. Jadi kita kasih ke klien tuh yang the best. Quality, terus gitu belum lagi loh. kan kita kalau misalnya syuting kan nggak bisa sekali, harus kayak retake lagi ya kan. Jadi untuk video kayak kakak aja makeup, misalnya makeup yang susah tuh ya, itu bikinnya kan berhari-hari untuk jadi kayak 60 second gitu. Kayak gitu sih. Itu kita yang udah biasa aja berhari-hari. Nah, apalagi kalau misalnya talentnya belum biasa, itu kan kadang effort lagi gitu loh. Jadi ya win-win solution aja deh. Maksudnya angka yang disepakatin itu adalah perwakilan dari win-win solution gitu. Jangan sampai kliennya win, kitanya nggak win. Atau kitanya win, kliennya nggak win gitu kan. Karena sebenarnya kalau mau dibikin sendiri prosesnya itu membutuhkan keteladanan tingkat tinggi ya. Jadi lebih penjelasan untuk masuk ke mindsetnya orang. Sama ini juga sih kayak apa ya? Mungkin orang tuh beranggapan kalau mengendorse atau ngundang KOL atau influencer itu adalah berarti mereka sebagai salesnya brand. Omset ya. Omset. Jadi kayak misal Kak mau endorse ini nanti bisa solve berapa produk, ya kan kita nggak bisa nentuin ya kan. Itu kayak jadi sebenarnya kalau kita ngendorse orang atau invite ke launchingnya produk kita, itu sebenarnya membangun brand awareness, bukan goalsnya itu bukan selling. Betul. Karena dengan postingannya si influencer tuh orang jadi tahu ternyata ada brand ini loh, gitu loh. Bukan melulu juga bukan goalnya tidak hanya mereka beli saat itu. Enggak, mungkin aja saat itu mereka belum tahu tapi mereka aware. Jadi suatu saat mereka butuh, mereka ingat tentang brand itu. Itu kan poinnya sebenarnya. Itu juga salah satu hal yang aku lakukan di masa lalu. Jadi kayak ketika membangun suatu bisnis, pikiranku tuh cuma targetnya bulan ini omsetnya sekian, bulan depan sekian gitu. Tapi aku nggak pernah mikirin budget promosi, nggak pernah mikirin nanti gimana cara building awareness produk aku kayak gitu. Padahal kan kalau kita lihat di brand-brand gede itu biasanya budget promosi itu sampai 60% loh daripada budget produksi. Dan mereka, kalau setahu aku ya, kalau budget promosi itu uang yang hilang. Jadi lu mau dapat laba atau nggak laba dari uang promosi, ya udah itu memang uang yang dibuang, istilahnya tanda kutip dibuang untuk promosi. Jadi lu nggak usah berharap balik berupa uang gitu loh. Lu bisa baliknya berupa video atau berupa exposure atau berupa interview atau berupa artikel. Nah itu memang posnya si uang promosi. Ya, nah itu mungkin juga yang masih ada gap ya, gitu ya. Ya karena kalau kamu belajarnya memang yang pure bisnis, emang seperti itu. Tapi kadang orang yang menjalankan bisnis itu biasanya nggak punya, kadang nggak punya basic bisnis. Biasanya karena usahanya diturunkan oleh keluarga. Atau bisa karena mungkin mereka punya modal, jadi ya udah bikin kayak gitu. Seneng banget berarti kalau ketemu pebisnis yang punya atau pernah sekolah bisnis atau punya background bisnis, karena penjelasannya nggak dari nol gitu. Terus juga mereka nggak pernah yang kayak nggak ribet lah gitu. Cuma kayak nanti kalau misalnya bikin ini talent ini bikin sekian second berapa, nanti kalau misalnya sama visit berapa, itu mereka udah tahu. Nah, sama ini ya mungkin nawarnya juga nawar wajar. Iya, nawar wajar. Bukan nawar yang gitu, yang dramatis. Iya, yang sampai turunnya tuh kayak misal 70%, 40% itu udah banyak banget tuh turunnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngebalikin lagi ke klien ya, kalau sebenarnya mereka udah reach out kita, itu berarti mereka kan udah interest. Harusnya ya. Nah, itu kan harusnya dijadiin istilahnya tuh kayak berkaca deh. Lu aja udah interest sama gue as a talent misalnya gitu. Berarti lu mau beli gue punya appearance gitu loh. Jadinya ya udah gitu. Itu kan secara nggak sadar kan mereka udah tertarik, udah mau hire kita. Berarti kan dia mau beli orang-orang yang tertarik sama kita, istilahnya kan gitu. Itu dari segi klien. Kalau suka duka dari segi talent yang kamu punya. Mungkin ini ya, karena kan kebanyakan talent itu nggak menjadikan konten kreator atau bidang entertain ini sebagai main job. Jadi mereka itu
masih ada main job lagi kayak office hour. Terus jadi ini tuh kayak side jobnya mereka. Jadi lebih apa ya, suka duganya lebih kayak di schedule-nya sih. Kayak misal endorsement, ya? Iya endorsement ini jadwal posting tanggal sekian. Itu mereka produksinya mepet-mepet. Jadi aku tuh kayak diuber-uber klien gitu, kayak ini mana kak, ini harusnya previewnya hari ini, kayak gitu-gitu. I see. Karena biasanya brand ada yang minta draftnya dulu ya, supaya bisa dikoreksi mana yang boleh tampil, mana yang enggak gitu kan. Terus ada mungkin yang pelafalannya salah kayak gitu. Itu juga kan? Gede banget kalau misalnya kalau voice over kita mah tinggal ganti suara aja. Kalau kita pas ngomong langsung salah ya berarti kan kita harus take ulang. Itu udah gitu. Itu sih paling itu. Oke, jadi lebih ke ini ya. Kalau dari talent sendiri masalahnya ya bisa dibilang lebih ke penataan schedule aja sih. Penataan schedule dan mungkin kayak konsistensinya aja sih. Konsistensi gitu. karena balik lagi ya, karena yang dihadapin ini yang di manage ini personal ya gitu. Jadi kadang goalnya nggak sama, yang satu ngebet banget gitu, yang satunya slow gitu. Terus ada mungkin yang lagi kayak misal lagi bad mood atau lagi harinya lagi buruk misalnya gitu ya. Bad day, not a bad life gitu. Tapi aduh udah deh kontennya besok ya, ini aku lagi kayak misal posisinya lagi messed up atau apa, tapi kan itu berhubungan sama mental health mereka ya. Jadi aku yang kayak oke deh besok, tapi ini tanggal sekian ya targetnya, aku pokoknya gitu. Jadi kayak reminder terus sampai akhirnya kan mereka kayak kesel sendiri paling ya, kayak ya udah deh aku bikin sekarang daripada nanti aku teleponin atau aku chatin kayak gitu. Berarti kamu tuh posisinya di tengah-tengah ya. Yang sebelah sini kegencet talent, yang sebelah sini kegencet klien. Iya, klien. Udah. Jadi lu di tengah-tengah juga kadang pusing ya. I see. Oke. Jadi ya challenging ya. Challenging. Ada pengalaman yang unik nggak? Menarik nggak? Berhubungan dengan talent dan klien dan apapun lah itu gitu. Dengan pengalaman kamu menjalankan this agency gitu, ada yang wow gitu nggak? So far sih mungkin tentang itu ya, kayak tawar-menawar kayak gitu. Ada ternyata kayak brandnya gede tapi ternyata budget promosinya kecil banget juga ada gitu. Jadi kayak kita ngasih price list tuh di diskonnya minta diskonnya tuh kayak tinggi banget. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga klien yang kayak harus minta remindernya tuh kayak H-1, terus hari H pagi, nanti mendekati, kalau misalnya ini kayak kabel sih ya, live kan jam 7:30, setengah 7 malam. Terus kerjasama sama misal brand A gitu ya. Nah itu reminder brand itu bisa sampai 5-10 kali. Jadi H-1 seminggu, H-3 hari, H-2 hari, H-1 hari gitu. H-1 berapa jam kayak gitu. Kalau gue mau riset sendiri, gue angkat tangan deh. Iya, soalnya kan pernah ya kayak nge-reminder tuh kayak biasanya kan aku maksimal itu H-1 jam kayak gitu. Ini nanti jam sekian ini ya live ya. Mbak kok nggak di reminder dari pagi, ini saya kebetulan lagi keluar gitu, kayak gitu. Jadi mintanya tuh macem-macem gitu. Ada yang kayak waktu itu tuh ada kayak suatu brand gitu yang dia tuh lupa gitu, padahal udah aku reminder kan nih, udah aku reminder pagi, terus kayak oke, nanti aku join ya live-nya gitu ya. Terus habis itu besoknya dia ngechat aku lagi kayak, kok kemarin nggak di reminder ya, kan sudah gitu kan aku iniin chatnya. Oh iya, tapi kan saya lupa, soalnya remindernya pagi gitu. Ya kan, jadi harus kayak H-1 seminggu, H-3 hari, 2 hari, sehari. Sebenarnya ini bukan tugas personal assistant ya, tugasnya. Itu kan harusnya porsinya personal assistant. Iya, benar. Harusnya mereka punya schedule gitu kan. Tapi ya, gimana ya, jadi klien. Betul. Gitu. Menjalin hubungan yang baik sama klien. Oh, berarti kamu ya, selain memaintain talent, juga memaintain klien. Oh my God, gitu loh. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ini, biar aku nggak lupa nih. Menurut kamu, kan berarti kamu ini kan udah lintas brand lah, maksudnya kamu udah kenal banyak brand, nggak hanya dari satu bidang aja, tapi dari berbagai macam bidang gitu. Kira-kira untuk kualifikasi talent yang relevan, yang dibutuhkan sekarang itu kira-kira seperti apa? Yang pasti nggak cuma cantik dan ganteng ya. Gitu. Not only good looking. Iya, not only good looking. Okay. Jadi mungkin kalau dulu good looking is a standard gitu ya. Okay. Tapi kalau sekarang menurut aku lebih ke uniqueness-nya. Kayak gimana ya? Kalau mungkin di Indonesia standar kecantikan dan kegantengan orang itu kan ya mungkin kalau cowok tinggi, putih gitu, rambutnya lurus atau misal kayak
apa gitu ya. Kalau cewek ya gitu, rambutnya lurus, cantik, langsing, kayak gitu, putih, panjang kayak gitu ya. Tapi mungkin makin kesini masyarakat kita tuh udah mulai aware bahwa perbedaan itu yang sometimes tuh bikin unik gitu. Bahkan ada juga kan sekarang brand-brand kalau misalnya ada runway itu yang nggak pakai model yang skinny lagi, ada yang model yang middle, ada yang kayak big size kayak gitu. Karena bentuk tubuh itu macam-macam bervariasi. Hal kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Sebagai seorang talent tuh harus ada unique selling point yang mereka jual gitu loh. Jadi mungkin bisa dibilang kamu harus menampilkan keunikan kamu berdasarkan kamu punya value. Iya. Ya, tidak usah berusaha menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri gitu kan. Karena sekarang requestnya klien juga variasi. Gitu. Nggak yang harus tipikal, nggak harus yang stereotype gitu kan. Tapi udah lebih kebuka, lebih banyak pilihannya gitu. Sebenarnya kalau dari Drew sendiri ya Kak, sebenarnya kita tuh banyak nerima email, juga banyak yang DM ke Instagram, tapi aku bener-bener kayak sortir gitu loh. Aku adain sesi interview juga sama mereka, kayak gitu. Ke klien? Ke talent. Oke, berarti banyak yang bilang, Kak aku mau masuk agensinya dong, gitu, mau join dong. Kayak gitu, karena menurut aku sekarang kalau kalau cuma ganteng sama cantik kan udah itu kan subjektif banget ya. Betul, karena gue ganteng, gue ganteng gitu. Nah, kalau dia punya uniqueness, akan sebagai ibaratnya kayak manajernya mereka tuh jualnya lebih gampang. Kenapa harus yang ini? Karena dia punya spesialisasi kayak gini. Kenapa harus talent yang ini? Karena dia punya ini kayak gitu. Jadi ini ya maksudnya punya pilihan. Kamu punya option dan optionnya itu nanti bisa match sama kamu punya needs gitu kan. Betul. Karena kan kalau nggak match ya nggak jadi produk hasilnya itu nggak ada gitu loh. Benar. Itu pun aku juga belajar waktu S2 Kak. Jadi waktu itu kalian harus belajar S2 kayaknya. Sempat juga ada agensi di Malaysia yang sempat aku dulu mikirnya gini, kalau aku memang lama di sini, aku mau masuk di agensi ini. Di gitu. Malaysia, di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur, tapi dia udah lintas Asia. Jadi dia itu kayak nyiptain suatu platform kayak startup gitu, yang memang produknya ya talent gitu. Jadi menghubungkan antara talent dan juga brand. Tapi ada spesifikasinya. Jadi kalau misalnya kita daftar di situ ya, kita tuh inputnya itu apa aja. Yang pertama itu ada kayak rasnya apa, terus habis itu kulitnya warnanya apa, rambutnya modelnya kayak gimana, kayak gitu. Nah aku juga sempat itu kayak ini ya, kayak agensi model yang ada di Paris kayak gitu agensi model ya kan. Nah, terus aku sempat itu juga konsultasikan sama dosen aku. Terus dia juga nanya, nah kalau kamu punya agensi gini, nanti spesifikasi talentnya mau seperti apa gitu. Itu juga yang membuka pikiran aku bahwa ya juga ya kalau semuanya putih, ntar kalau misalnya brand cari yang kulitnya sawo matang, aku nggak ada kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kita ngomongnya karena lingkupnya makeup ya, kita makeup biasanya untuk kulit putih pucat, ya biasanya itu lebih ke kayak bule atau Chinese, tapi Chinese itu bukan putih pucat ya, kayak putih berseri, semu gitu loh. Karena kan kalau yang putihnya Asia itu kan ada pinknya gitu kan. Kalau yang bule kan lebih ke putih pucat. Terus sama biasanya ada brown skin. Nah biasanya kalau sekali line makeup ngeluarin itu kan biasanya modelnya bisa untuk kulit cerah, sawo matang, tan gitu kan. Nah jadi ya sekarang tidak hanya sempit ya, maksudnya pilihan untuk talentnya juga makin banyak. Gitu. Opportunity-nya juga makin banyak. Jadi kamu nggak bisa di brand ini, mungkin bisa di brand ini, bisa di brand ini karena spesifikasinya masing-masing. Iya, jadi memang planningku dulu gitu sih. Jadi kayak supaya semua brand itu bisa masuk gitu. Berarti menjadi agency yang bisa menyediakan keberagaman talent. Iya, tadi needs gitu. Karena aku mikirnya kan dulu gini ya, dalam bangun sebuah bisnis aku mikirnya tuh bukan kayak ntar kalau misal rugi gimana, tapi lebih kalau misal ini berhasil sampai go internasional gimana gitu. Ini kan ya, trailnya ke positif ya. Iya, tapi otomatis kan banyak brand dari luar nih nanti yang akan masuk. Nah kan kalau di luar tuh kayak keberagaman, kayak aku waktu kuliah S2 itu kayak, maksudnya aku lihat teman-teman aku tuh melihat cowok dan cewek itu udah nggak dari mungkin kalau spesifikasi di sini ya tadi ya cantik kelihatan dia putih dia langsing gitu. Mereka tuh nggak
ada definisinya gitu loh. I Kayak see. dia Ya cantik, udah. ya emang aku suka sama yang tipe kayak gini gitu, makanya menurut aku cantik gitu. I Jadi see. dari situ aku mulai berpikir bahwa oh iya ya ternyata taste orang kan beda-beda. Nah itu kalau misalnya aku aplikasiin di sebuah brand jasa kayak gini, berarti aku harus punya kayak keragaman gitu. Karena itu juga untuk memperluas scope kamu, ya kan? Benar, gitu. Jadi lingkupnya makin besar juga, Iya. gitu. Jadi kliennya juga yang datang lebih banyak, sama Iya. kliennya juga yang keluar lebih beragam, betul. Bahkan ada loh di Amerika itu, kata dosen aku, yang memang ada suatu agensi itu yang menyediakan kayak bentuk orang tuh yang macam-macam. Kalau kakak lihat ya film-film hero kan ada itu yang kerdil banget. Terus ada yang model hidungnya tuh kayak mancung gede, banget, atau mancung, lancip, atau misalnya gede gitu. Iya benar. Nah itu di Amerika tuh ada agensinya yang emang khusus untuk talent-talent yang unik gitu. Dan sebenarnya itu bagus banget untuk represent figur di visual, gitu loh. Maksudnya kan kalau misalnya superhero-nya mah sama aja ya udah, ya kan? kita kan nggak menarik kan gitu menarik. loh. I see. Oh Gitu jadi sih. wow gitu ya. Nah sekarang ini tadi kualifikasi talent. Kalau kualifikasi manajer, mungkin buat yang kepengen jadi manajer itu apa yang dibutuhkan sebagai seorang manajer di saat-saat social media ini lagi wow. Lagi gitu. wow. Yang pertama pasti kesabaran. Kesabaran itu penting. Kayaknya itu mutlak untuk semua profesi ya. Mutlak ya, walaupun karena ya itu tadi ya, kita di press nggak cuma sama klien, tapi juga kadang talent tuh kan ada aja gitu kelakuannya yang bikin kita tuh yang kayak gitu. Jadi memang harus sabar gitu. Karena ya itu tadi, kalau misal kita emosi, kita ya udah ini mentang-mentang saya, mentang-mentang bisnis aku gitu ya. Kalau kita apa namanya emosional atau misalnya meninggikan ego kita, kan juga mungkin talent kita lari kayak gitu. Siapa tahu nanti kita butuh dia di masa yang akan datang kayak gitu. Nah itu karena pasti sebenarnya saling butuh ya. Saling butuh. Terus juga brand kan juga gitu, kadang tuh kan ada bahasa mereka yang menyakitkan gitu kan. Terus ada jadi filter ya. Terus habis itu ada juga yang ngehubungin tuh kayak jam 1 malam, bener-bener nelfon itu ada gitu. Jadi dari situ kayak oke, yang pertama memang harus kesabaran gitu. Yang kedua adalah strategi, yang pasti kita nggak cuma belajar sekarang aja, tapi untuk masa-masa yang akan datang tuh as a manager kita juga harus belajar banyak gitu. Jadi jangan merasa kayak paling pinter lah di antara yang talentnya kayak gitu ya, walaupun kalau di luar itu memang talent itu kan pasti harus nurut sama manajemen kan kalau di luar. Betul. Nah kalau di sini kadang kan ada tuh yang manajer harus nurutnya sama talent. Cuma kalau misalnya kita bikin acara kayak konser-konser itu kan ada ya yang kayak talentnya tuh ada aja gitu kelakuannya gitu, yang kayak ada yang apa gitu ya, yang apa gitu. Nah kalau di luar tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi manajer itu stratanya, manajer dan manajemen itu stratanya lebih tinggi daripada talent. Makanya di sana itu talent tuh ya akhirnya bagus karena memang di-maintain dengan baik. Karena gitu. Kalau kita ngomongnya yang paling sering ya, yang familiar, yang dekat dengan kita, Korea lah. Korea ya. Kita bilangnya Korea. Jadi misalnya semua postingan, kata-kata apa semua macam kan manajemen approval kan gitu kan. Maksudnya kalau manajemennya nggak approve ya kamu nggak boleh posting itu gitu kan. Barusan banget sih Kak, beberapa hari yang lalu aku tuh ngulik memang salah satu manajemen di Korea juga yang lumayan terkenal lah. Mungkin aku nggak bisa spill gitu ya. Jangan nanti kita mereka itu memang bagus di sistemnya. Jadi untuk menjadi seorang talent di manajemen ini itu ada trainingnya gitu, dan trainingnya itu nggak cuma kayak setahun 2 tahun atau berapa bulan gitu, nggak, minimal 10 tahun. Aku taunya itu ya kayak misalnya ya ini deh, aku tuh pernah baca ternyata dia tuh kayak apa ya namanya, berarti apa, pencari bakat lah ya, namanya pencari bakatnya. Jadi dia ngubungin anak-anak itu tuh SMP loh. Iya emang SD bahkan ada kayak SD yang peralihan ke SMP atau awal-awal SMP, sama dia tuh udah dibilang mau nggak gitu jadi artis. Kalau mau dimulain dulu masa trainingnya, dan itu bisa 5 tahun, 8 tahun. Nanti even mereka udah direkrut dari SMP, bisa jadi debutnya masih nanti setelah dia lulus SMA gitu. Dan itu selama jangka waktu 10 sampai 15 tahun itu mereka nggak dibiayai manajemen Kak. Mereka biaya sendiri gitu. Jadi kayak istilahnya itu sekolah gitu. Akademi ya. Akademi. Gitu. Ada juga yang di provide sama manajemennya, tapi dia harus bayar ketika nanti dia udah debut
gitu. Jadi kayak diutangin dulu. Ya, itu di luar fee management. Oke, Gitu. wow. Jadi kayak misalnya 100% gitu ya. 30% itu untuk fee management kan, itu kan normal banget ya. Itu ntar misal kayak 40% itu buat dia balikin utangnya. Nah, sisanya tuh baru fee artisnya. Jadi dia cuma dapat 30% ya. Dapat 30%. Jadi gitu. ya makanya kehidupan tidak seglamor yang dibayangkan, tapi menuju ke sana juga perjuangannya. Nah, jadi makanya kalau kalian mikir artis cuma modal cantik doang, enggak juga. Benar-benar. Tapi mungkin kalau di kita kan masih ini ya, masih belum sejauh itu juga kan prosesnya. Jadi kayak ada pendatang baru, oh kamu good looking, cocok, iya udah jadi gitu. Kalau menurut aku ya, ini based on my opinion ya. Kalau menurut aku, kalau di sini itu, kalau misalnya ada yang viral atau apa, mereka bakal dieksplor habis-habisan. Itu menurut aku. Tapi kalau di sana, kalau di luar Indonesia nih, kita bilang let's say Korea lah, kita bandingin sama Korea ya. Artisnya atau talentnya itu dibangun untuk bisa segala macam. Jadi beda kalau yang satu ini dieksplor dari segala sisi, even dia bisa nggak bisa, dan kalau hasilnya jelek dihujat, jadinya dari yang asalnya viral bisa langsung hilang. Kalau di sana kan mereka bisa maintain itu karena skillnya yang dibangun. Jadi whole package-nya. Jadi mau nyanyi ya bagus, mau main drama bagus, mau di reality show bisa ngelucu. Gitu. Jadi kan itu benar-benar explore abis-abisan ya. Mungkin kalau di bisnis itu kayak istilah steal the spot gitu. Jadi kayak misal gini, kan kalau kita bisnis itu kan yang aku bilang tadi ada sense of agresifnya gitu. Sehingga kita ya udah pokoknya saling. Nah, itu yang terjadi di sini gitu. Jadi kayak pokoknya as a manajemen pokoknya aku punya target sekian ya. Aku nggak peduli siapa talentnya, ini siapa, pokoknya aku harus mencapai ini gitu. Sampai kadang kita tuh lupa untuk memaintain gitu. Nah, kalau misal itu kan makanya kenapa yang viral-viral juga cepet gitu jatuhnya juga gitu. Beda sama yang emang bener-bener dibentuk. Sama kayak bisnis juga, kalau kita kayak slowly but sure kita bakal sustain, tapi kalau kita agresif di awal ya udah hancur udah belakangnya. Jadi gue mau bilang satu hal, kalau kalian viral langsung masukin ke growth. Gak usah pusing nanti dia yang maintain, bener kan? Iya. Itu cara paling gampang loh. Maksudnya kalau kita viral terus kita nggak bisa maintain, ya udah begitu kita viral cari agensi. Udah gitu aja, bener kan? Gitu. Karena kan sekarang kita baru viral aja tuh istilahnya tuh kita kayak kalau kita dibilang minum ya, kita minumnya tuh kayak digelombongin gitu loh. Jadi kita gitu kan, jadi kayak gak bisa nafas kan. Nah, itu dibantu aja sama agensi. Jadi buat kalian yang mungkin nonton ini langsung viral, langsung calling agent. Calling agent nanti ada di bio-nya Kak Bel. karena itu sebenarnya emang effort loh. Bikin schedule, ketemu orang siapa aja, produknya apa aja yang harus kita keluarin. Nah, itu wow. Belum lagi kan brief yang banyak itu kita harus kayak satu-satu, terus juga baca MOU itu berlapis-lapis kayak terus gitu. Ini terbersit lagi kalau zaman dulu kan bilang yang lebih karirnya long last itu kan cewek, karena maksudnya cewek itu kan bisa di istilahnya itu bisa dieksplor apa-apanya lah, atau fashionnya atau ini. Kalau sekarang menurut kamu gimana, cowok-cewek equal aja sama semua bisa dieksplor atau gimana? Sekarang udah equal sih, karena kan sekarang ya kayak dari segi voice aja gitu, kebutuhan di voice over. Kalau mungkin dulu itu suara suara cowok lebih dibutuhkan, sekarang suara cewek juga lebih dibutuhkan, maksudnya kayak equal gitu. Kalau di dunia acting, dunia model, dunia endorsement, mungkin dulu cewek yang banyak dibutuhkan. Nah, sekarang kan banyak tuh brand-brand kosmetik yang udah ngeluarin juga produk untuk cowok kayak gitu. Jadi kayak sekarang produk baju cowok juga nggak kalah banyaknya gitu. Kalau kita lihat live TikTok tuh banyak kok brand-brand cowok ya kan yang live sampai jam 12 malam tuh ada gitu. Betul. Jadi sebenarnya ya udah equal aja. Jadi gitu. Pede aja sih gitu ya. Nggak usah ngerasa terintimidasi ya. Jadi kamu mau expose diri kamu, choose expose. Nggak perlu mikir dua kali deh. Nggak tahu caranya expose, calling aku ya. Biar nanti di expose sama Ajeng gitu. Oke, terus berarti mungkin ini satu kesimpulan, seberapa penting talent buat agency dan seberapa penting agency dan manajer buat talent? Seberapa penting talent buat agency pasti penting ya, karena juga kan
kita jualannya jualan talent gitu. Kalau nggak ada talent ya kita dari agensi nggak bisa jualan gitu. Nah, sebaliknya agensi bagi talent juga penting karena kan sometimes nih ya kalau misalnya ada suatu masalah, kalau kamu nggak punya manajemen atau nggak punya manajer, pasti yang ditabrak tuh langsung ke kamunya gitu. Nah, itu juga suatu hal yang baru aku tahu juga waktu dulu ikut casting. Aku sempet nanya ke casternya dari Jakarta kayak gini, kok nggak dipublish di sosial media? Iya, jadi kita ngehubungnya memang dari manajemen ke manajemen. Karena kalau misalnya kayak project yang gede gitu ya, kalau talentnya lari misalnya hilang, tiba-tiba hilang, itu kan di Uber kan manajemen gitu, secara legalitas atau apa itu dari manajemen. Karena menurut mereka mungkin lebih enak deh kalau misalnya kontaknya sama company gitu daripada sama personal gitu. Jadi ya dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting gitu, saling membutuhkan lah. Oke, mungkin pesan untuk ini kan Ajeng nih lebih ke berarti sekarang kan lebih banyak porsinya sebagai manajer kan, sebagai manajer sama sebagai owner agency lah gitu. Nah, mungkin bisa memberikan 1-2 poin gitu deh, maksudnya buat talent-talent yang mungkin baru mulai karirnya di sosial media atau apa gitu, bisa bilang apa? Mungkin buat kamu ya yang baru memulai dunia sosial media dan pengen jadi KOL atau jadi influencer as your main job, yang pertama pasti konsistensi, karena membangun sebuah personal branding itu gak hanya 1 minggu, 1 bulan, tapi butuh lama gitu. 1 tahun itu kadang kita belum tentu bisa membangun personal brand kita gitu. Jadi dalam pekerjaan apapun, khususnya di dunia entertain, yaitu tadi konsistensi lah yang paling utama. Oke, jadi kalau ini soal niat ya. Kalau misalnya dari praktis sosial medianya kira-kira apa? Maksudnya harus pilih mana yang diposting atau kamu apa gimana gitu? Yang pertama sih pasti kamu harus tahu ya, citra diri kamu yang pengen kamu tonjolin itu apa? Citra, image ya. Image gitu. Brand image yang pengen kamu bawa itu apa? Sehingga orang tuh kalau lihat kamu kayak, misal nih, kalau mau look smart, ya look smart. Kalau misalnya mau yang kayak jamet-jamet, ya sekalian yang jamet, kayak gitu kan. Jadi orang itu nggak bingung gitu loh, kayak brand itu nggak bingung mau tentukan pasarnya. Iya, pasarnya atau marketnya itu kemana, kayak gitu. Jadi di platform sosial media kalau kita lihat itu kan udah, influencer tuh udah ada berapa ratus ribu lebih. Everybody is influencer nowadays. Iya benar, apalagi di Indonesia. Di Indonesia tuh penggunaan platform sosial media dan juga orang tuh bekerja di sosial media sekarang udah kayak nowadays job gitu loh. Everybody's job gitu. Jadi yang harus kamu punya adalah what is your unique selling point yang akan kamu tawarkan ke brand atau kamu tawarkan ke viewer kamu supaya mereka tuh betah gitu nonton kamu. Dan mungkin deal gitu ya. Oh, thank you so much. Sama-sama. Gitu ya, dari yang asalnya santai terus tiba-tiba menjadi so serious. Jadi buat kalian langsung aja kalau mungkin mau intip-intip Instagramnya Ajeng boleh di sini. Draw juga nanti aku taruh di sini. Pokoknya nomor 1 komunikasi ya. Komunikasi. Kayak aku sama Ajeng, kita soal kerjaan komunikasi, dan mungkin dengan komunikasi yang sehat, komunikasi yang enak, iklim kerjanya juga akan enak juga. Betul. Gitu. Jadi terima kasih Ajeng. Sama-sama. Thank you for inviting di jadwal yang kali ini. Sukses buat Draw, sukses buat kita. Semoga goal kita di tahun 2023 ini tercapai. Amin ya guys. Amin. So thank you so much for watching, and see you on another video. Bye.